Nah, dengan cara dikaluskan terlebih dahulu, maksudnya adalah supaya cutting ini cepat memiliki akar, ya, cepat memiliki akar, dan ini tidak terlalu lama nunggu mendapatkan nutrisi dari serapan akar. Salam nandur seneng, dedikasi buat pecinta tabulam pot anggur pemula. Baik rekan-rekan, hari ini saya akan melanjutkan bagian yang kedua, yaitu cara membuat bibit anggur, ya. Bagian pertama sudah saya bagikan beberapa waktu yang lalu. Untuk linknya rekan-rekan bisa lihat di deskripsi. Ini adalah bagian yang kedua, cara kita membuat bibit anggur. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan pesan nandur seneng. Pesan nandur seneng hari ini adalah, jika kita terus-menerus menuangkan air bersih ke dalam sebuah gelas yang berisi air kotor, maka dengan sendirinya air bersih itu akan mengusir keluar air kotor itu, dan pada akhirnya gelas itu akan terisi penuh dengan air bersih. Demikian juga jikalau kita menuangkan terus-menerus hal-hal yang positif ke dalam pikiran dan hati kita, maka dengan sendirinya hal-hal yang positif itu akan mengusir keluar hal-hal yang negatif yang ada dalam pikiran dan hati kita. Dan dengan sendirinya pikiran dan hati kita akan terisi penuh dengan hal-hal yang positif. Oleh sebab itu, jaga hati dan pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Oke. Ya, minta tolong bisa mendekat, ya. Ini adalah bagian yang kedua. Bagian yang pertama kemarin kita mempersiapkan cutting, ya, cuttingnya, ya, nanti bisa dilihat di video sebelumnya. Hari ini kita akan grafting. Nah, kita akan lihat dulu, ini adalah cutting, coba lebih dekat lagi. Ini adalah cutting yang sudah saya siapkan hari Jumat tanggal 19, ya, tanggal Jumat tanggal 19 bulan Februari tahun ini, ya. Keadaannya seperti apa, ya. Ini sudah saya sudah saya upload, ya. Nah, ini oke, nanti ini yang akan kita grafting. Ya, ini berarti 1 minggu lebih, ya. Nah, kondisinya sudah mulai berkalus, ya, ini yang disebut kalus seperti ini. Nah, kita lihat kemarin kan kita sayat bagian pinggir, jadi nah ini dia berkalus juga bagian pinggir. Nanti lambat laun jin juga akan berkalus. Nah, ini sehingga akar nanti tidak hanya tumbuh di sini, tapi juga tumbuh di sini, dan juga di sini, ya, tujuannya. Ya, bahkan ada yang sudah keluar akar. Nih sudah cukup banyak malah, ya kan, keluar akar, ya. Oke, ya. Kalau ini nanti patah, tidak ada masalah, ya, karena nanti dia akan tumbuh lagi, dan tidak usah khawatir. Gitu. Oke, sekarang kita akan grafting, ya rekan-rekan. Setelah kita mempersiapkan mempersiapkan cutting dengan baik, ya,
seperti di video yang pertama. Hal yang kedua yang perlu kita siapkan adalah entrance-nya. Nah, entrance ini sangat menentukan ya, untuk keberhasilan dari grafting kita. Entrance yang baik, salah satu contohnya seperti ini. Jadi mata tunasnya itu bulat, menonjol, ya seperti ini. Nah, ini adalah entrance yang baik, kan? Nah, kita akan grafting, ya. Oke. Perlengkapan yang dibutuhkan seperti biasa bisa dilihat, dan parafilm, kemudian plastik untuk pengikat. Kalau tidak ada plastik seperti ini ya bisa plastik apa itu es lilin, ya bisa dipakai, ya. Setelah kita memilih mata tunas yang bagus, kita pangkas saja. Setelah pangkas seperti ini, pakai parafilm. Nah, ini nanti perlu kita ketahui, kalau nanti mau dipendam lagi maka mata tunasnya harus ditutup. Tapi kalau tidak dipendam lagi, mata tunasnya tidak perlu ditutup, ya. Nah, ini rencananya apa itu tidak saya pendam, ya. Jadi tidak perlu saya tutup. Parafilmnya sambil ditarik, tujuannya selain hemat juga supaya apa itu tidak terlalu tebal. Kalau masih ada sisa, kembali ke atas. Nah, kita lihat seperti ini, nempel. Nah, ini adalah apa itu grafting yang tidak perlu dipendam lagi. Jadi mata tunasnya tidak perlu ditutup, ya. Andai kata mau ditutup ya sebenarnya juga tidak ada masalah, ya. Oke. Nah, hal yang penting sekali yang perlu kita ketahui pada saat mempersiapkan entrance-nya, ya, potongannya, usahakan itu gerakannya lurus. Jadi lurus. Nah, jangan begini, ya, tapi lurus. Nah, lurus, jangan belok, ya, selangi. Oke. Usahakan kalau bisa sekali jadi, kalau tidak juga bisa diulang, ya. Lurus. Kalau masih belum yakin, yang kedua bisa. Oke. Ini nanti yang kita taruh di bagian dalam. Taruh yang sebelahnya ini tidak perlu tidak perlu sepanjang ini. Jadi cukup di sini saja, ya. Oke. Ini nanti untuk yang nempel di dalam, ini yang untuk di luar. Oke, ya. Taruh sini dulu. Nah, kita coba cari cutting yang bagus. Nah, ini sudah pada kalus. Nah, saya ambil yang sudah ada akarnya aja.
Rekan-rekan, kenapa kita kalau grafting harus dibuat kalus dulu? Jadi begini ya, saya kasih penjelasan sebelum praktek. Entres ini kan butuh nutrisi. Pada waktu dia nempel, itu dia mendapatkan nutrisi dari cuttingan ini. Ya. Kalau cuttingan ini tidak punya akar, maka cuttingan ini tidak bisa menyerap nutrisi dari akarnya. Jadi dia hanya memiliki nutrisi yang di sini saja. Sehingga pada waktu terus dipakai, ya, lama-lama kan nutrisi habis. Sementara akar belum tumbuh, maka tidak heran kalau sekali waktu ini bertunas, tapi tiba-tiba layu, karena nutrisinya di sini sudah dapat dikatakan kurang, dan dia belum bisa menyerap nutrisi melalui akar. Nah, dengan cara dikaluskan terlebih dahulu, maksudnya adalah supaya cutting ini cepat memiliki akar, ya, cepat memiliki akar, dan ini tidak terlalu lama nunggu mendapatkan nutrisi dari serapan akar. Ya. Kalau belum kalus, ini nunggu lama, jadi nutrisinya hanya dapat dari sini saja. Ya. Kalau belum kalus, dia hanya mendapatkan nutrisi dari sini, nunggu agak lama. Tapi kalau sudah kalus begini, ini akan lebih cepat keluar akar. Ya. Oke, itu salah satu tujuan daripada kita membuat kalus terlebih dahulu cutting. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah supaya kita itu mudah untuk mengupas kulitnya pada waktu sudah kalus. Akan sangat mudah sekali. Pisau di sini, kemudian ketebalannya usahakan sebesar entresnya. Nah, akan sangat gampang sekali. Nah, kita lihat ini ya, saya buang dulu aja. Kita lihat di sini, kambiumnya sudah cukup banyak, ya. Kambium sudah cukup banyak, masih sangat hijau, segar. Ya. Yang ini dibuang dikit. Nah. Yang panjang di dalam, yang pendek di luar. Nah, ketika ini sudah kita kaluskan dulu, kambium banyak, kita tempelkan seperti ini. Dia langsung nempel ya, jadi dia rekat karena kambiumnya sudah banyak. Nah, seperti ini. Langsung gunakan plastik. Seberapa kuat kita harus mengikat dengan plastik? Prinsipnya begini, ikatan ini ya tujuannya adalah satu, untuk membuat entres ini nempel cukup kuat, ya, tidak bergoyang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menutup supaya tidak terjadi penguapan. Jadi secukupnya sambil ditarik. Nah, biasanya kalau tarikannya menggunakan tenaga dalam itu akan putus. Ya, diulang lagi. Tas tutup. Tas tutup. Sampai yakin ya. Nah, oke.
Untuk mengikatnya cukup ditarik saja, ini kan dia sudah nempel. Oke, ini udah jadi. Nah, setelah ini apa yang perlu kita lakukan? Ada tiga cara ya, ada tiga cara yang sering kali saya lakukan. Jadi setelah kita mendapatkan cutting yang berkambium seperti ini, kita sudah grafting, mata tunasnya bagus, ada tiga cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bisa kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara memendam kembali ya. Dipendam kembali seperti pada waktu kita mempersiapkan cutting dengan kandungan air 30% ya, 30-40%. Caranya bagaimana? Di video pertama sudah saya bagikan. Dipendam saja, nanti kira-kira 5 sampai 1 minggu dilihat. Ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua, bisa kita lakukan pemendaman seperti ini. Jadi tidak dipendam semuanya. Kalau di sini tadi dipendam semua, ini dipendam sebagian saja. Ini kita lihat. Ini graftingan kira-kira 2 minggu yang lalu, Halloween ya. Saya grafting 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tumbuhnya beda-beda, ada satu yang gosong ya. Ini sudah bertunas, bahkan ini ada yang bawa bunga ya. Ini sudah sprut, ini juga sprut ya. Satu gagal. Jadi rekan-rekan kalau mau belajar grafting itu ya jangan cuma satu begini ya, karena kemungkinan gagal itu ada. Jadi minimal kalau belajar grafting ya 5 lah, minimal 5 ya, sehingga ketika nyoba 5 kan ada yang berhasil, itu membuat kita lebih semangat. Kalau cuma satu, wah itu sangat resiko sekali gitu kan. Seahli-ahlinya pengangguran untuk grafting, dia tetap akan mengalami kegagalan. 5, 1 gagal. Lihat akarnya sudah cukup banyak. Ini 2 minggu yang lalu, coba bisa ya kan? Akar sudah cukup banyak, bahkan bisa sampai ke sini juga akar. Ya, ini adalah cara yang kedua. Ya, dipendam. Mindahnya kapan, Pak? Seperti ini bisa langsung dipindah ke polybag. Kemudian cara yang ketiga seperti ini. Jadi setelah grafting seperti ini, langsung bisa dipindah ke polybag. Nah, ini yang saya lakukan ya, coba bisa lihat. Ini grafting pada hari Kamis. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ini Senin. Jadi 4 hari. Yang 4 hari coba lihat, sudah mulai sprut ya. Sudah mulai sprut. Ini 4 hari ya. Kenapa? Karena cuttingnya sudah kalus bagus, lalu kemudian entrestnya juga bagus ya. Ini 5 juga, dan 5-5-nya sprut semuanya gitu kan. Nah, medianya apa, Pak? Coba lihat medianya di sini ya. Medianya ini cukup tanah kebun sama sekam bakar. Tanahnya 2, sekam bakarnya 1 ya, diaduk, lalu kemudian tancapkan, siram jenuh, taruh di tempat teduh ya. Ini hampir semuanya sprut. Ini adalah cara yang ketiga. Jadi ini cara pembuatan bibit anggur tahap bagian yang kedua, yaitu grafting. Nah, nanti akan saya lanjutkan pada bagian yang ketiga ya, bagaimana kita merawat graftingan yang sudah kita tancap supaya tidak sampai mati atau layu sebelum jadi bibit ya. Oke, begitu rekan-rekan semuanya.
Tetap semangat, salam sukses, salam nandur seneng, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur.